Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan kami dari Roda Mas Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan coba road trip perjalanan darat dari Lampung ke Palembang. Kurang lebih perjalanan kita akan menempuh jarak 340 km dari kota Bandar Lampung ke kota Palembang. Nah, perjalanan kita ke Palembang ini kurang lebih akan kita tempuh sekitar 3 jam sampai dengan 4 jam, tergantung nanti kita lihat kondisi di jalan, menggunakan jalur tol lintas Sumatera yang keluar nanti kita di tol Kota Baru, nanti kemudian masuk di tol Kota Palembang. Ada beberapa hal yang kita sarankan untuk teman-teman jika ingin melakukan perjalanan, terutama jika mobilnya kebetulan ini kita dipinjamkan mobil Astra Daihatsu Rocky. Nah, sekaligus kita test drive ke Palembang. Jadi karena memang ini bukan pemakaian harian kita nih, ada beberapa hal yang kita sarankan untuk diperiksa sebelum melakukan perjalanan. Yang pertama adalah tekanan angin ban dan juga kekencangan baut-baut di roda semuanya. Kemudian tekanan angin ban serep itu juga penting untuk diperiksa. Selanjutnya ada volume air radiator, air wiper, kemudian fungsi lampu-lampu. Itu hal-hal umum yang dapat teman-teman cek di rumah sebelum melakukan perjalanan jauh. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kita ke Palembang mau ngapain nih? Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita dapat undangan untuk menghadiri acara launching Astra Daihatsu Ayla secara resmi di daerah Sumatera bagian selatan. Jadi untuk wilayah Sumatera bagian selatan itu pusatnya di Palembang nih untuk Astra Daihatsu. Jadi kita diundang untuk mengikuti acara launching yang informasinya itu dihadiri oleh manajemen pusat dari Astra Daihatsu sendiri. Nah, bagaimana keseruan kami di sepanjang perjalanan, nanti tonton videonya sampai habis ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini kita menggunakan Daihatsu. Baru aja kita habis isi bensin nih teman-teman ya. Di SPBU ini udah kita fullin. Insyaallah udah ready nih. Kemudian untuk Rocky ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini dilengkapi dengan audio video on demand yang sudah kita koneksikan ke Bluetooth ya. Memang ada beberapa menu sih kalau teman-teman punya Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi belibet nih saya ngomong. Apple CarPlay. Nah, itu bisa dikoneksikan ke AVOD ini, audio video on demand. Kemudian AC bisa disetting ya karena dia udah digital. Di sini ada slot untuk charging handphone. Jadi teman-teman bisa charging sekalian, nanti bisa simpan di tepi sebelah sini, bentuknya seperti ini. Bisa buat taruh handphone. Kemudian kalau misalnya mau ngecas satu lagi, cuman harus tambah device kita teman-teman. Jadi pakai lighter di sini untuk ngecasnya. Untuk speedometer ada beberapa hal yang harus kita inikan dulu. Yang pertama kita sekalian akan mengukur konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat settingan di speedometernya teman-teman. Nah, kemarin kan sempat kita review bahwasanya untuk speedometer Rocky ini konstruksinya seperti ini. Karena ini menurut saya terlalu gelap, kita bisa setting nih di kecerahan layar. Nah, kecerahan layarnya kita naikin dulu jadi 6 atau 7. Nah, itu nanti teman-teman bisa bikin redup sih kalau misalnya waktu malam gitu, kalau misalnya tidak ingin terganggu oleh kecerahan cahaya ini bisa diredupkan lagi. Tapi karena sekarang terang dan cuaca juga cerah banget, kita kasih yang terang aja ya. Sama nanti kita mau cek tripnya, ini ada trip A, trip B. Ini kita nolin dulu teman-teman ya. Nolin dulu. Oke, trip B-nya juga kita nolin dulu. Nah, nih di sebelah sini udah nol semua. Kemudian nanti, nah ini untuk rata-rata per liternya udah kita nolin ya, teman-teman. Nanti kita akan ukur sekalian kira-kira dari perjalanan kita dari Bandar Lampung ke Palembang itu akan menempuh berapa kilometer aktualnya dan berapa konsumsi bahan bakar per liternya. Nah, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe untuk dukungan kepada kami supaya kami semakin semangat bikin video setiap hari. Terima kasih. Yuk kita mulai jalan yuk. Enak sih teman-teman kalau bawa Rocky ini karena memang bannya sendiri gede. Dia pakai ban ringnya 16, kemudian ground clearance-nya juga tinggi. Jadi kita ya serasa bawa mobil Jeep begitu. Karena cukup tinggi. Dan juga kayaknya kita nggak khawatir kalau misalnya nanti ketemu lubang-lubang di jalan nih. Nah, teman-teman, kita mulai masuk ke pintu tol. Nah, ini
namanya pintu tol Kota Baru. Jadi di Kota Bandar Lampung sendiri ada beberapa pintu tol akses untuk masuk ke jalur tol lintas Sumatera. Nah, meskipun sebenarnya jalur tol lintas Sumateranya ini kalau dari Bandar Lampung baru sampai Palembang aja. Nah, ada beberapa pintu tol. Salah satu pintu tol utamanya ya di sini, di pintu tol Kota Baru. Jadi teman-teman, sebelum adanya tol Lampung Palembang ini, jadi perjalanan darat dari Lampung ke Palembang menempuh jalur lintas biasa itu akan memakan waktu rata-rata 8 sampai dengan 12 jam tergantung kemacetan. Tol ini baru dibangun itu mulai peletakan batu pertama pada April 2015, teman-teman. Dan pada 2018 tanggal 20 Januari, tol ini diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan mulai bisa digunakan secara massal. Ini teman-teman, jadi salah satu tantangan di tol lintas Sumatera, khususnya tol dari Palembang ke Lampung adalah ini, seringnya perbaikan jalan. Ini jadi tantangan buat kita, terutama kita yang berkendara yang belum terbiasa nih, apalagi jalan di malam hari nih. Ini harus sangat berhati-hati. Infonya sih karena memang kontur tanahnya yang sedikit agak unik, sehingga beberapa kali diperbaiki, tidak lama kemudian itu kembali mengalami kerusakan dan butuh diperbaiki kembali. Jadi buat teman-teman nanti nih yang mendekati bulan Ramadan, minggu depan udah masuk bulan Ramadan nih, dan kemudian mendekati Lebaran, yang mau lewat tol lintas Sumatera terutama Lampung Palembang harus hati-hati dan selalu waspada, terutama memantau tanda-tanda perbaikan jalan yang dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan lajur. Nah, kebetulan saat ini kita jalannya sore ya teman-teman ya, jadi cuacanya juga tidak terlalu panas, berawan tapi ya bisa dibilang cerah lah. Dan juga pemandangannya, kalau untuk kita di tol Lampung Palembang ini, kiri kanan mayoritas itu perkebunan teman-teman. Ada perkebunan tebu, perkebunan ubi, karet, sawit dan lain-lain. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi pemandangannya juga sangat indah teman-teman. Nah, ini kita lewat lagi di area yang sedang diperbaiki teman-teman. Kalau saya hitung tadi dari awal kita masuk di KM 77 atau 78. Nah, sekarang kita di KM 160, kalau tidak salah sudah 4 titik perbaikan jalan. Nah, kayaknya di depan kalau kita lihat tuh masih ada tuh perbaikan jalan baik di jalur sebelah kiri maupun jalur sebelah kanan. Saat ini kita sedang berada di rest area 163 dari rute perjalanan kita dari Kota Bandar Lampung ke Kota Palembang dalam rangka menghadiri undangan launching Astra Daihatsu Ayla yang terbaru 2023 untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, itu Sumatera bagian selatan itu meliputi daerah Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan juga Provinsi Jambi. Nah, kita mengendarai Astra Daihatsu Rocky. Nah, saat ini kita berada di rest area. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat rest areanya sangat luas ya. Nah, kebetulan juga memang rest area untuk tol Sumatera tidak begitu ramai. Saat ini tidak begitu banyak tamu nih yang datang di rest area ini. Di sini ada masjid, kemudian ada stasiun pengisian untuk kendaraan listrik. Rest areanya cukup luas teman-teman. Untuk bagian belakang sana juga masih luas. Itu biasanya untuk parkiran truk dan mobil-mobil besar. Nah, di sini juga ada Indomaret, kemudian ada makanan-makanan berat di dalam itu juga ada, dan di situ juga ada Alfa Express. Nah, jadi
perjalanan kita kali ini kita berkesempatan menggunakan mobil Rocky 12 1200 cc ini teman-teman. Kita lihat tadi kita udah setting di perjalanan kita di awal tadi nih, kita udah nolin tripnya, kemudian kita juga nolin average konsumsi bahan bakarnya. Sekarang kita lihat yuk. Nyalanya juga cantik ya teman-teman nih. Tuh. Nah jadi total kita perjalanan sampai ke rest area ini sudah menempuh 96 km. Nah, coba saya tutup dulu pintunya nih. Dan yang paling asik lagi adalah ternyata perjalanan 96 km ini kita konsumsi bahan bakar rata-ratanya itu 19 km per liter teman-teman. Wah ini sangat irit sekali. Ini mirip-mirip dengan mobil Astra Daihatsu Ayla mungkin ya. Tapi kalau mungkin Astra Daihatsu Ayla pemakaian mungkin dalam kota atau ya mungkin luar kota bisa juga sih. Tapi 19 km per liter untuk mobil kelas, bisa dibilang ini kelas SUV ya. Udah semi jeep, bannya gede, mobilnya juga besar, rasanya bawanya juga keren di bagian dalamnya nih teman-teman. Menurut saya ini sangat menyenangkan bawa mobil semi jeep seperti ini, tapi bahan bakarnya sangat irit nih, 19 km per liter. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Nah teman-teman, ini kita saat ini berada di KM 177 dan ini salah satu area yang lajur dari Lampung ke Palembangnya sedang mengalami perbaikan cukup panjang teman-teman. Jadi cukup panjang nih. Cukup panjang. Nah habisnya di sini nih. Oke, ya kita sama-sama berharap mudah-mudahan nanti pas mendekati Lebaran di mana trafiknya mungkin orang-orang mudik cukup tinggi, jalur-jalur ini sudah selesai diperbaiki semua gitu. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk area Sumatera Selatan dan kebetulan saat ini di sini hujan lumayan deras. Tadi kita sempat lewat ke area yang cukup deras juga teman-teman. Jadi kita sarankan pastikan wiper mobil dan rem dalam kondisi yang baik sebelum melakukan perjalanan jauh ya. Oke teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih 325 km, akhirnya kita sampai di kota Palembang. Nah, di depan kita ini adalah ikonnya kota Palembang nih, yaitu jembatan Ampera teman-teman. Lihat tuh, lampunya warna merah di menara jembatan Ampera dan ada jamnya juga di sana. Tapi kayaknya jamnya nggak nyala deh tuh karena nunjuk ke arah jam berapa tuh? Jam 2 kayaknya, jam 2 lewat 5 menit. Sementara sekarang udah jam 7 lewat 11 malam. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini tinggal diganti baterai aja ya. Oke, nah ini kota Palembang. Konsumsi bahan bakar kita karena tadi ada kemacetan di jalan, itu konsumsi bahan bakar kita jadi 17,6 km per liter rata-rata. Perjalanan kita dari Lampung ke sini sejauh 320 km. So far perjalanan cukup menyenangkan, hanya saja tadi dari gerbang tol Kota Agung masuk ke gerbang tol Palembang itu ada beberapa jalan yang lagi rusak berat. Kayaknya juga lagi dikejarin supaya diperbaikin tuh, sampai tadi hujan-hujan deras para pekerja tetap bekerja memperbaiki jalan. Mudah-mudahan mendekati Lebaran sebelum euforia mudik nih, jalanan penuh karena orang mudik, tolnya sudah ready, sudah bagus. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari Lampung sampai Palembang. Jangan lupa besok kita akan ikut acara launching Astra Daihatsu Ayla yang baru untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, nantikan video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih atas
sahabat yang mau nonton video kami. Semoga sahabat semua sehat selalu dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.